Pelin menyodorkan tangannya untuk mengucapkan selamat kepada Sairan atas pernikahannya. Jelas ini merupakan suatu penghinaan. Ia kemudian menampar Ferit. Pemuda itu telah membuktikan ucapannya jika tidak akan ada yang berubah meskipun ia telah menikah. Menurutnya ini adalah wujud kejujuran. Sairan sangat kesal lalu masuk ke kamar mandi dan membuang emas-emasnya. Setelah itu ia mencoba berbaring di bak mandi. Akan tetapi ia tidak sadar jika ketiduran. Begitu keluar, Sairan mendapati Pelin terkapar di atas ranjang, sementara Ferit suaminya terkapar di lantai. Gadis itu panik lalu menghubungi Abidin. Dia pun kemudian dipandu untuk melakukan pertolongan pertama. Abidin ikutan panik sehingga menghubungi Orhan. Ketika masuk ke kamar pengantin, Abidin diberitahu Sairan jika ada Pelin. Seketika itu juga ia menyembunyikan pacar Ferit itu sebelum Orhan datang. Ferit kemudian dilarikan ke rumah sakit oleh orang tuanya. Sedangkan Sairan menangis di kamar hotel. Ia tidak menyangka jika pernikahannya hanyalah palsu. Padahal ia sudah mencoba menerima demi sunnah. Di rumah sakit, dokter memberitahu jika diabetes Ferit kambuh. Beruntung ada yang memberinya pertolongan pertama. Jika tidak, nyawanya bisa terancam. Beberapa lama kemudian, Ferit pun siuman. Abidin tiba-tiba berpamitan untuk kembali ke hotel. Apalagi jika tidak untuk mengurus Pelin. Sebelumnya, pacar Ferit itu disembunyikan di toilet. Berhubung gadis itu teler, Abidin terpaksa menggendongnya. Selesai memindahkan Pelin ke kamarnya, Abidin kemudian menuliskan sebuah surat yang intinya memberitahu jika Ferit dilarikan ke rumah sakit. Tak lama dari itu, Abidin dihubungi Orhan yang memerintahkannya untuk membawa Sairan ke rumah sakit menengok Ferit. Setibanya di sana, Abidin membisikkan ke telinga Ferit jika Pelin sudah ia urus. Gulgen tiba-tiba memeluk Sairan dan mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan putranya. Dia berterus terang merasa bangga memiliki menantu seperti Sairan. Kini giliran Ferit meminta maaf kepada istrinya karena telah membuatnya khawatir. Di sisi lain, berita masuknya Ferit ke rumah sakit didengar oleh Kazim. Berhubung menantunya itu dikabarkan telah membaik, ia segera menemuinya di lobi hotel. Ferit memberitahu Sairan jika pernikahan ini hanya untuk pertunjukan. Mereka juga sama-sama tahu jika mereka tidak menginginkan pernikahan ini. Jadi tak ada satupun yang akan ia tutup-tutupi. Abidin memberitahu Ferit jika Kazim datang ke lobi hotel. Pemuda itu segera membawa istrinya untuk menemuinya. Ayah Sairan berlagak marah sebab ia mengetahui berita mengenai Ferit yang menderita diabetes dari orang lain. Di situ, Ferit dan keluarganya merasa ada sesuatu yang aneh ketika Sairan hanya diam saja. Sementara itu, Pelin memaksa ingin bertemu dengan Ferit. Akan tetapi, ia dihalangi oleh Abidin sebab menurutnya situasi di luar tidak menguntungkan. Kazim memberitahu Bibi Hatuk jika Ferit menderita diabetes. Meskipun begitu, mereka telah berjanji akan menjaga Sairan. Berpindah ke Istanbul, di mana para pelayan sedang sibuk menyiapkan hidangan untuk menyambut pengantin. Sairan begitu menikmati perjalanan, hingga timbul penasaran di benak Ferit apakah gadis ini pernah pergi ke Istanbul. Abidin memperingatkan Ferit jika kakeknya sedang mengintip di jendela. Setibanya di mansion, Sairan disambut oleh Ifakat dan Asuman. Di dalam rumah, Sairan tersenyum menatap ke jendela sebab ia melihat pemandangan laut yang indah. Asuman meminta Sairan untuk terbiasa dengan Ferit yang suka bercanda. Akan tetapi semua memandang aneh ketika Ferit mengulurkan tangannya untuk mengajaknya ke kamar. Di situ Sairan tampak cuek. Ferit sangat kaget mendapati kamarnya telah berubah. Akan tetapi berbeda dengan Sairan, ia cukup senang. Menurutnya ini sangat sederhana dan elegan. Ferit memberitahu Sairan jika mereka tidak bisa berbagi tempat tidur. Di rumah ini tidak ada yang tahu jika pernikahan mereka hanyalah bohongan selain Pelin dan Abidin. Menurutnya mereka harus terbiasa melihat satu sama lain karena tinggal dalam satu kamar. Jadi mereka tidak perlu canggung jika salah satu di antara mereka telanjang. Di sisi lain, Asuman curhat kepada Gulgen bahwa ovariumnya mengalami masalah dan ia harus dioperasi. Ferit memberitahu Sairan mengenai peraturan yang berada di rumahnya, bahwa semua harus sudah berada di meja makan sebelum kakeknya datang. Ini kali pertama Sairan diperkenalkan dengan Fuad. Begitu melihat meja makan, Sairan merasa tidak pede.
Sebagaimana kita tahu, selama di rumahnya ia tidak diizinkan ayahnya ikut makan di meja makan. Halis B kemudian datang dan menyuruh Sairan untuk tidak menundukkan kepala, sebab mulai sekarang ia adalah termasuk keluarga Korhan. Sementara itu di sisi lain, ini kali pertama Suna dan ibunya makan tanpa Sairan. Akan tetapi Suna tidak ingin merusak suasana, sebab ia yakin adiknya itu juga bahagia di sana. Halis B mengatakan jika ia tidak ingin Sairan merasa sendirian. Mereka semua menjadi satu keluarga. Jadi seharusnya mereka menjadi satu ikatan. Latif memberitahu Sairan bahwa Halis B ingin berbicara empat mata di ruangannya. Halis B meminta Sairan untuk segera menyesuaikan diri di keluarganya. Menurutnya, Ferit sudah mendapat banyak sekali hukuman, namun belum juga berubah. Halis B berpesan jika hanya cinta dan kehormatan yang membuat seseorang menjadi manusia sesungguhnya. Setelah itu, Ferit menawarkan kepada Sairan untuk tidur satu ranjang dengannya. Akan tetapi gadis itu menolak. Ia lebih baik tidur di kursi dan mendengarkan Ferit mendengkur daripada mendengarkan ucapannya. Di luar, Sultan berkhayal jika Ferit menikmati tubuhnya. Jelas ini menunjukkan bahwa pelayan ini sangat berambisi. Yusuf menyesal membiarkan Sairan menikah dengan pria lain. Sekarang ia baru merasakan tidak bisa hidup tanpa Sairan. Biar bagaimanapun ia merasa tidak rela. Dia ingin merencanakan sesuatu. Setelah bangun tidur, Sairan tidak berhasil menghidupkan handphonenya. Dia mengira baterainya telah habis dan kemudian mengecasnya. Namun ternyata dugaannya itu salah, handphonenya ternyata mati total. Sairan diam-diam ingin meminjam handphone Ferit. Suaminya itu mengetahuinya, akan tetapi ia pura-pura tidur. Tentu saja Sairan merasa malu begitu mengetahui suaminya mengerjainya. Ferit memberitahu jika makan malam sama pentingnya dengan sarapan. Itulah sebabnya mereka harus segera bersiap ke meja makan. Di situ Ferit bercanda jika Sairan tidak mau bangun. Halis B akhirnya mengatakan jika Sairan harus menghormati tradisi di keluarga ini, yaitu ikut sarapan. Mak Comblang kembali datang ke rumah Kazim. Suna sama antusiasnya seperti dulu. Akan tetapi, kali ini Mak Comblang itu membawa berita buruk, yang mana di luar sana orang-orang membicarakan Suna yang gagal menikah. Halis Aga memberikan hadiah cincin kepada Sairan. Cincin itu merupakan peninggalan Nas, nenek dari Ferit. Seolah tidak mau kalah, satu persatu anggota keluarga memberikan hadiah. Ifakat memberikan kalung, Orhan memberikan mobil, Asuman memberikan kalung berlian, sedangkan Gulgun memberikan liontin. Sairan benar-benar terharu dan merasa tidak pantas. Ferit menyindir Sairan jika sekarang dia menjadi orang kaya. Suaminya itu tiba-tiba berpamitan ingin pergi ke gym. Asuman dan kakeknya sempat melihatnya pergi. Asuman mendatangi Sairan, ia mengaku ingin lebih dekat. Dia ingin memberikan nasihat kepada Sairan agar lebih sabar kepada Ferit. Di waktu yang sama, Sairan diajak Latif untuk diperkenalkan kepada para pelayan. Gadis itu begitu tertarik kenapa ada anak kecil. Beberapa saat kemudian ibunya datang, yaitu Sultan. Dari awal, Sultan memang tidak suka dengan kehadiran Sairan. Dimanapun Ferit berada, ia selalu didekati para cewek. Hanya saja pemuda itu ternyata tipe pemilih. Ifakat memperingatkan Sairan untuk mengikuti peraturan yang ada di mansion ini. Sairan tidak boleh menentang Halis B, dan di rumah ini tidak boleh ada teriakan, hingga tidak boleh pergi keluar rumah sesuka hati. Jika Sairan memiliki masalah, maka ia harus mengadukannya kepada Ifakat. Sultan kebingungan mencari putranya, dan dia mendapati putranya itu sedang diajak main oleh Sairan. Tiba-tiba Sultan marah-marah tidak jelas. Ferit yang kebetulan baru pulang gym mendengarnya. Ferit kemudian memperingatkan Sultan agar bersikap baik kepada Sairan. Akan tetapi meskipun dibela, gadis itu merasa tidak senang. Ferit tidak mau berdebat dan justru memberikan handphone kepada Sairan. Halis B menemui sahabat lamanya yang menyandang disabilitas. Meskipun begitu, sahabat lamanya itu pandai mengukir liontin. Halis B curhat mengenai dirinya yang kewalahan mengatur Ferit. Sahabatnya itu kemudian menyarankan agar Ferit bisa magang dengannya. Ide itu disambut baik oleh Halis B. Ia berjanji akan segera mengirimkan cucunya itu ke sini. Ferit tiba-tiba telanjang di hadapan Sairan. Jelas saja gadis itu langsung berteriak dan memalingkan wajahnya.
Padahal sebenarnya Ferit hanya ingin mengetesnya. Ferit mengatakan jika Seiran hanya mandi jika akan pergi ke pasar. Seketika itu juga Seiran langsung mencium rambutnya. Ketika makan malam, Halis B akhirnya mengumumkan jika Ferit akan ia kirim untuk magang. Jelas saja di situ tidak ada yang berani membantah. Bibi Hatuk memberitahu Qasim jika Suna menjadi bahan perbincangan di pasar dan di mana-mana. Jelas ini membuat Qasim sangat murka. Menurutnya putrinya itu sudah membuat malu keluarganya. Ketika Suna menyuguhkan minuman, ayahnya langsung menamparnya. Ibunya sebenarnya sudah memprediksikan ini. Jadi di luar ia hanya bisa menangis. Ferit dipanggil ke ruangan kakeknya. Di sana ia diperlihatkan sebuah kalung liontin. Halis B berharap cucunya itu bisa membuat barang seperti yang ia perlihatkan. Ferit akhirnya diberi tugas untuk membuat kalung liontin sesuai gambar yang ia berikan. Kakeknya hanya tertawa meskipun bandel, ternyata Ferit juga penurut. Di kamar, Seiran juga ikut ketawa. Ia sama sekali tidak yakin jika suaminya itu bisa bekerja. Kali ini Ferit benar-benar serius. Ia terus menggambar kalung liontin yang sama persis dengan yang diinginkan kakeknya. Sedangkan Seiran sendiri masa bodoh, ia justru memilih tidur. Keesokan paginya, Ferit menunjukkan gambarnya kepada sang kakek. Baru ketika sarapan, Halis B memuji Ferit. Menurutnya, cucunya itu telah mewarisi bakatnya. Mendengar itu, orang tua Ferit sangat bangga. Kakeknya berharap agar Ferit bersungguh-sungguh ketika magang, sebab ia yakin kelak ia akan menjadi orang besar. Ferit berpamitan kepada Seiran karena akan pergi, jadi ia diperbolehkan tidur sepuasnya. Akan tetapi Seiran sangat jaim, padahal ia sangat menikmatinya. Abidin mengantarkan Ferit ke tempat magang. Setibanya di sana, Abidin disuruh kembali, sebab hanya akan ada Ferit dan dirinya yang bekerja. Ferit bingung karena disuruh membuang sampah. Sedangkan Seiran di rumah sangat senang karena bisa menghubungi ibunya. Ia mengaku jika dirinya dan Suna baik-baik saja. Mendengar percakapan itu, Suna merasa sakit hati. Asuman memberitahu Gulgun jika dirinya dan suaminya akan pergi ke dokter. Gulgun kemudian memberitahu Seiran jika ada masalah dengan kandungan Asuman. Di tempat magang, Ferit menjadi anak penurut. Dia melakukan semua pekerjaan yang diminta oleh pelatih, termasuk bersih-bersih dan beres-beres, baik di dalam maupun di luar ruangan. Keadaan itu jauh berbeda dengan istrinya yang jalan-jalan dan berbelanja dengan ibunya. Seiran benar-benar diperlakukan sangat baik oleh mertuanya. Fuad dengan setia menemani istrinya, di mana mereka harus menerima kenyataan tidak bisa memiliki keturunan. Seiran mengucapkan terima kasih banyak kepada Gulgun. Ia meminta maaf karena tidak tahu bagaimana cara membalasnya. Untuk pertama kali ia merasa dihargai. Semua orang di mansion ternyata peduli kepadanya. Gulgun sendiri merasa terharu dengan pernyataan menantunya itu. Sayangnya kebahagiaan mereka itu berubah seketika ketika Fuad menelpon. Jika ada berita buruk yang ingin ia sampaikan, bahwa mereka harus menerima kenyataan istrinya tidak bisa memberikan keturunan. Mendengar itu Seiran ikut sedih, dan itu berlanjut hingga makan malam bersama. Semua tidak nafsu makan. Padahal Halis B mengatakan jika itu bukan merupakan masalah untuknya, karena yang terpenting saat ini Asuman sehat. Qasim terus berpikir bagaimana cara memulihkan nama baik keluarganya. Di satu sisi ia telah berhasil menikahkan Seiran dengan orang kaya. Lalu akankah lebih baik jika Suna juga ia nikahkan? Hanya saja untuk saat ini ia belum tahu siapa yang cocok untuknya. Seiran memberitahu Ferit jika dirinya akan mandi. Jadi ia memperingatkan suaminya itu untuk tidak mengintip apalagi masuk. Ferit menegaskan jika ia bisa menguncinya dari dalam dan ia tidak mungkin mendobraknya. Selesai mandi, Seiran dibuat kaget setelah membaca pesan dari Yusuf bahwa seluruh Antep telah mengetahui informasi mengenai ayahnya yang telah memukuli Suna. Tepat pada saat itu, Ferit bercanda dengan Seiran dengan mengatakan hidupnya kini berubah setelah menikah dengannya. Spontan Seiran marah menganggap hidupnya telah hancur. Dia telah menghancurkan mimpi kakaknya juga.
Ferit tidak ingin membiarkan Seiran berteriak lalu kemudian menciumnya. Nah, itu dia untuk edisi kali ini. Jangan lupa tonton kelanjutannya hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.